Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Rasman Aziz dengan NIM 120210109 dari kelas RC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas Mektan 1. Yang pertama itu proses pembentukan tanah. Bumi berasal dari suatu gumpalan kabut raksasa yang meledak dahsyat, kemudian membentuk galaksi dan nebula. Setelah itu nebula membeku membentuk galaksi Bima Sakti, lalu sistem tata surya. Bumi terbentuk dari bagian kecil ringan yang terlempar keluar saat gumpalan kabut raksasa meledak yang mendingin dan memadat sehingga terbentuklah bumi. Proses pembentukan bumi. Tahap awalnya pada saat bumi merupakan planet yang homogen atau belum terjadi diferensiasi dan zonifikasi. Lalu proses diferensiasi ketika material besi yang lebih berat tenggelam menuju pusat bumi, sedangkan material yang lebih ringan bergerak ke permukaan. Lalu proses zonifikasi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan, yaitu inti besi yang padat, inti besi cair, mantel bagian bawah, zona transisi, astenosfer yang cair, dan litosfer. Lalu peta geologi, jenis-jenis peta geologi. 1. Peta geologi permukaan atau surface geological map. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Lalu yang kedua itu peta singkapan atau outcrop map. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pembocoran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Lalu yang ketiga peta ikhtisar geologis. Peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Lalu yang keempat itu peta struktur. Itu adalah peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Lalu ada yang kelima, yaitu peta isopatch, peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Lalu yang keenam ada peta fotogeologi, peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Lalu 7. Peta hidrogeologi, peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Lalu kegunaan peta geologi, yang pertama itu eksplorasi sumber daya mineral tanah dan energi atau migas konvensional. Lalu yang kedua itu kawasan rawan bencana alam geologi atau gempa, tsunami, letusan gunung api, dan longsor. Lalu yang ketiga itu rencana pembangunan dan tata ruang atau klasifikasi kualitas lahan permukiman potensi air tanah. Lalu yang keempat transportasi dan komunikasi atau rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Lalu batuan, proses pembentukan batuan dimulai dari keluarnya cairan magma dari dalam perut bumi yang mengalami pendinginan dan membentuk batuan beku. Karena adanya faktor air, angin, dan lainnya terjadilah pelapukan dan membentuk butiran yang lebih kecil. Lalu butiran tersebut mengalami deposisi atau perpindahan tempat ke yang lebih rendah dan terbentuklah sedimen atau endapan. Endapan tersebut kemudian mengalami pemadatan dan terbentuklah batuan sedimen. Lalu karena dipengaruhi suhu, batuan sedimen dapat berubah menjadi batuan metamorf, dan batuan metamorf kembali lagi menjadi magma. Namun batuan sedimen dan metamorf tadi dapat langsung terangkat ke permukaan bumi kembali dan membentuk batuan beku. Lalu ada jenis-jenis batuan. Yang pertama batuan beku, proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan.
Umumnya batuan ini berada di dalam kerak bumi. Lalu yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembukuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Lalu yang ketiga itu ada batuan metamorf, berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau biasa disebut dengan metamorfosis. Lalu mineral-mineral yang terkandung dalam batuan. Untuk batuan beku yang terkandung itu kuarsa, mika, feldspar, olivin, dan piroksen. Untuk batuan sedimen itu kalsit yang bereaksi oleh HCl sedangkan kuarsa tidak. Lalu aragonit itu memiliki habitat yang menjarum. Lalu pirit itu kuning pucat seperti emas dengan bentuk kristal kubik. Lalu glaukonit yang berwarna hijau kotor. Lalu kaolinit atau serbuk putih seperti bedak. Lalu yang ketiga batuan metamorf itu terkandung kuarsa, mika, feldspar, karbonat, mineral lempung. Lalu lalu pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan ini yang pertama, suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan mengembang. Lalu yang kedua, suhu yang rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada batuan. Yang ketiga, hujan turun mengenai batuan sehingga batuan mengerut karena suhu turun. Yang keempat, karena adanya pemanasan dan pendinginan secara bergantian menyebabkan permukaan batuan retak mengalami pelapukan. Lalu yang kelima, hancuran batuan atau hasil pelapukan menjadi tanah. 6 adalah foto tanah baru dari hasil pelapukan. Lalu jenis tanah, pertama tanah aluvial, itu tanah aluvial atau sering disebut dengan tanah endapan adalah tanah yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Lalu yang kedua tanah andosol. Tanah andosol sering disebut juga sebagai tanah vulkanis, yang artinya adalah tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Lalu ada tanah kapur, yaitu tanah kapur sering disebut juga sebagai tanah mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batu kapur yang telah mengalami pelapukan. Lalu tanah regosol adalah jenis tanah yang memiliki fisik yang kasar dan berasal dari material gunung berapi. Lalu ada tanah gambut atau argonosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Lalu ada tanah litosol atau azonal adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Lalu ada tanah latosol adalah tanah yang memiliki zat besi dan aluminium, di mana tanah ini sangat tua sehingga tingkat kesuburannya menjadi rendah. Lalu ada tanah grumusol atau margalit adalah jenis tanah yang terbentuk dari material halus dan berlempung. Lalu ada tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan tumbuhan, sehingga tanah jenis ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur. Lalu ada tanah laterit. Tanah laterit adalah jenis tanah yang berwarna seperti merah bata, yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Sekian presentasi dari tugas mekanika tanah 1. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.